Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif melalui channel YouTube kami Komputer Tutorial Center. Ya, buat anak-anakku semuanya yang ada di manapun Anda berada, yang dari kelas 11, khususnya kelas 11 TKJ 4 SMK Bakti Praja Dukuwaru. Gimana kabarnya kalian semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini banyak sekali virus-virus yang mungkin saja menyerang kita, tapi mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Juga buat semuanya saja yang biasa menyaksikan atau menyimak tutorial kami di video Komputer Tutorial Center, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Untuk materi kita kali ini, kita akan membuat sebuah perhitungan subnetting, subnetting kelas C. Mungkin pada pertemuan yang telah lalu atau pada tutorial yang lalu sudah pernah saya jelaskan apa itu subnetting, dan ada 3 macam subnetting, yaitu subnetting kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, sekarang kita mulai perhitungan bagaimana cara menghitung subnetting kelas C. Ya, langsung saja kita mulai. Kalau misalkan ada sebuah IP address ya 192.168.1.0, kemudian CIDR-nya adalah 26. Ya, CIDR-nya 26. Maka ketika kita mau menghitung subnetting kelas C, yang pertama adalah kita lakukan untuk binary-nya terlebih dahulu. Binary-nya karena ini CIDR 26, maka yang pertama ini kita ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi nilai 26 ini merupakan nilai binary angka 1 ya. Binary yang bernilai 1 itu ada jumlahnya ada 26 ya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap oktet, ini oktet ya dipisahkan dengan titik ya, itu ada 8 karakter ya. Binary-nya itu ada 8. Jadi ini 8, ini 8 berarti 16, 16 tambah 8 berarti 24. Nah, ini ada 2 berarti 26. Maka selebihnya adalah 0 ya. Ini karena CIDR-nya adalah 26. Nah, kemudian kita tentukan net mass-nya. Net mass-nya ini binary ini kita jadikan bilangan desimal ya. 1111 ada 8. Ini kalau kita jadikan bilangan desimal itu 255 ya. Karena ini kan 1 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, dan 2 pangkat 8. Kalau di total itu jumlahnya adalah 255. Nah, ini juga 255 titik 255. Nah, titik. Nah, ini 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 6. 2 pangkat ini kalau ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu berarti 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 berarti 16. Kemudian 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, ini 64 ya. 2 pangkat 6 dan 2 pangkat 7. 64 ditambah 128 berarti 192 ya. Ini 64 ya, 2 pangkat 6 itu kan 64. 2 pangkat 7 128. 128 tambah 64 hasilnya adalah 192. Ini net mass-nya. Nah, kemudian kita hitung
Yang pertama adalah jumlah subnet. Jumlah subjaringan. Subnet itu berarti subnet ya. Subjaringan, net itu jaringan. Berapa jumlah subjaringannya? Ini kita menggunakan rumus 2 pangkat X. Di mana X-nya adalah jumlah binary yang bernilai 1 pada oktet terakhir. Pada oktet terakhir ini yang bernilai 1 itu ada berapa? Ada 2. Ya. Kalau misalkan ini kita ganti aja 27 ya. 27. Ini berarti ini 1. Berarti ini 2 pangkat 3. Ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya. Kalau di sininya 2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 4. Ya. Kita buat kotaknya itu cuma 4. 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini saya sudah terlanjur bikinnya 8, maka kita bikin ini 3 ya. Berarti 2 pangkat X atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti di sini bukan 192. 192 ditambah 32. Berarti 224. Ya, 224. Nah, kemudian berikutnya adalah jumlah host per subnet. Jumlah komputer dalam setiap subnet itu ada berapa? Jumlah yang menggunakan komputer dalam jaringan tersebut itu ada berapa? Rumusnya adalah 2 pangkat Y dikurangi 2. Y itu adalah jumlah binary yang bernilai 0 pada oktet terakhir. Ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2. Ya. 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 5 itu 32 dikurangi 2 berarti 30. Ya. Tuh. Ini berarti jumlah host setiap subnet, setiap jaringan itu adalah 30 komputer. Ya, 30 yang menerima jaringan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kita hitung blok subnet. Blok subnet itu rumusnya 256 dikurangi Z. Z itu adalah net mask pada oktet terakhir. Ya. Ini berarti 256 dikurangi ini 224. 224 sama dengan 32. Ya. Berarti blok subnetnya adalah 32. Nah, sekarang yang terakhir kita tentukan host dan broadcast yang valid. Ya. Kita tentukan yang pertama subnet. Subnetnya itu berapa? Ini kita tuliskan ini dulu. Ya. 192.168.1.0. Ya. Kemudian subnet yang kedua. Subnet yang kedua itu berarti berapa? Kita lihat ini ya. Blok subnetnya. Blok subnetnya 32, maka ini 192.168.1.32. Ya. Jadi ini nanti kelipatan 32. Nah, yang ketiga berapa? 192.168.1.64. Ya, ini 32 tambah 32 berarti 64. 192.168.1 ya, 64 ditambah 32 berapa? 96. Ya, ini 192.168.1 ya, 96 ditambah 32 berarti 120. Ya. Benar ya? Apa 130? Ya, 130 ya. 128. 128. Ya. Kemudian berikutnya 192.168.1 tambah 32 berarti 160. Ini 192.168.1.192. Ya. Ini 160 tambah 32 berarti 192. Ini 192.168.1.192 ditambah 32 berarti 224. Ya. 224.
Ya, kemudian host pertama. Host pertama adalah satu angka setelah subnet. Ya, satu angka setelah subnet. Berarti 192.168.1.1. Ya, karena ini 0 berarti berikutnya 1. Ini juga sama 192.168.1.33. Ya, satu angka setelah subnet. 192.168.1.65 192.168.1.97 192.168.1.129 192.168.1.161 192.168.1.193 192.168.1.225. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan host terakhir ya. Karena jumlah host per subnet itu adalah 30, sementara host pertamanya 1, berarti host keduanya 2, host ketiganya 3 dan seterusnya. Berarti kita tentukan host terakhirnya adalah 192.168.1.30 ya. Host pertamanya 1, keduanya 2, ketiganya 3, keempatnya 4, limanya 5 dan berarti host terakhirnya adalah 30 karena jumlah host per subnetnya adalah 30 ya. Ini ada 30. Berarti di sini 192.168.1.33 ditambah 29 ya. Berarti berapa? 62 ya. Ini 192.168.1.93 ya 94 ya. Ini 192.168.1.126 ya. 192.168.1.158 ya. Ini tambah 29 ya. 192.168.1.190 ya. 192.168.1.222 ya. 192.168.1 berapa? Berarti 254 ya. Ini tambah 29 254. Nah, broadcast itu berarti satu angka setelah host terakhir atau satu angka sebelum subnet berikutnya. Berarti di sini 192.168.1.31 192.168.1.63 192.168.1.95 192.168.1.127 192.168.1.159 192.168.1.191 192.168.1.223 192.168.1.255. Ya, ini hasil akhirnya ketika menghitung subnetting dengan IP address 192.168.1.0 kemudian nilai CIDR-nya adalah 27, maka hasil akhirnya itu seperti ini. Jumlah jaringannya seperti ini. Jadi subnet yang ke-8 ini subnetnya 192.168.1.224. Nah, host pertamanya 192.168.1.225. Host keduanya berapa? 226. Host ketiganya 227. Sampai yang terakhir adalah 254. Broadcastnya itu 192.168.1.255. Nah, ini kalau misalkan CIDR-nya 27, hanya ada 8. Bagaimana kalau misalkan CIDR-nya saya tambahkan misalkan ya, kita contohkan misalkan 30 ya. 30. Berarti kita hitung
binerinya 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik, ini 24 ya, 1 2 3 4 5 6 titik 0 0 ya, karena jumlahnya se-IDR-nya 30 berarti ini 8 8 8 24, ini tambah 6 berarti 30 ya, berarti nolnya ada 2. Maka net massnya adalah 255.255.255 titik, ini berapa? 252 ya. Kalau semuanya satu kan 255, tinggal dikurang ini aja. Ini 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, 1 tambah 2 berarti 3, berarti 255 kurang 3, 252 ya. Tuh. Nah, kemudian jumlah subnet itu 2 pangkat X. X adalah nilai binary yang bernilai 1 pada oktet terakhir. Binary yang bernilai 1 pada oktet terakhir. Ini ada 6, 2 pangkat X berarti 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, maka kotaknya sebenarnya harusnya 64. Tapi tidak mesti kita harus bikin 64. Ya. Kemudian jumlah host per subnet 2 pangkat Y dikurangi 2. Y-nya berapa? Ada 2. Ya, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. 4 dikurangi 2 berarti 2. Nah, blok subnetnya 256 dikurangi 252 ya. Sama dengan 4. Berarti blok subnetnya 4. Nah, sekarang kita hitung host dan broadcast yang valid. Yang pertama kita tuliskan dulu ini 202.137.1.0. Nah, kemudian subnet yang kedua. Subnet yang kedua kita lihat di sini blok subnetnya itu adalah 4. Berarti di sini 202.137.1.4 ya. Jaraknya 4. Ini 202.137.1.8, 202.137.1.12, 202.137.1.16. Tinggal ditambahkan 4 saja. 202.137.1.20. Dan seterusnya di sini diketikkan saja titik 3. Dan seterusnya sampai yang terakhir itu berapa? Yang terakhir itu kita lihat ini 64, berarti dikurangi 1 saja 63. 63 dikali 4. Ya, 63 dikali 4 sama dengan 252. Ya, berarti di sini 202.137.1.252. Ya, ini berarti yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh berapa? 24. Yang ke-8 28. 28 kemudian 32, 32, 36 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 252. Kalau kalian mau bikin jumlahnya 64, monggo silahkan kalau mau. Kalau enggak ya cukup seperti ini. Ya. Nah, sekarang host pertama. Host pertama itu satu angka setelah subnet. Berarti di sini tulis 202.137.1.1. 202.137.1.5. 202.137.1.9. 202.137.1.13. 202.137.1.17, 202.137.1.21 dan seterusnya pakai titik 3. 202.137.1.253 ya. Nah, sekarang host terakhir. Karena jumlah host per subnetnya ini cuma ada 2, berarti host pertamanya 1, host keduanya adalah 2. Tinggal tambahkan angka 1. 202.137.1.2
202.137.1.6, 202.137.1.10, 202.137.1.14, 202.137.1.18, 202.137.1.22, dan seterusnya sampai terakhir 202.137.1.254. Nah, broadcastnya berarti satu angka sebelum subnet berikutnya atau satu angka setelah host terakhir. Berarti 202.137.1.3, 202.137.1.7, 202.137.1.11, 202.137.1.15, 202.137.1.19, 202.137.1.23, dan seterusnya sampai yang terakhir 202.137.1.255. Ya. Jadi ini hasil akhir ketika IP address 202.137.1.0 CIDR-nya 30 mau kita bikin subnetnya, maka perhitungannya adalah seperti ini. Ya, ada sejumlah 64 subnet atau 64 subjaringan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai jumlahnya adalah 64. Ya. Jumlah host per subnet 2. Berarti ini yang pertama 1, yang kedua 2, yang pertama 5, yang kedua 6, yang pertama 9, yang kedua 10, dan seterusnya. Kayak ini pertama 253, yang kedua adalah 254. Ya, karena jumlahnya cuma 2. Blok subnetnya 4, berarti ini selisihnya 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya sampai 252. Broadcast terakhirnya 3, 7, 11, 15, 19, 23, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 255. Ya, demikian para pemirsa Komputer Tutorial Center, cara menghitung subnetting kelas C ya, sudah saya contohkan 2 macam dengan CIDR 27 dan CIDR 30. Nah, kalau CIDR-nya 25 bagaimana? Ini lebih mudah lagi. Ini cuma 1, berarti 2 pangkat X, 2 pangkat 1, berarti jumlah subnetnya cuma 2 pangkat 1 kan hasilnya 2, berarti cuma 1, 2 toh. Ya, itu. Kalau 26 berarti ini ada 2. Ya, berarti 2 pangkat 2 berarti 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jumlah subnetnya itu 4. Ya. Kalau 27 berarti 3. Kalau 28 berarti di sini 4. Satunya 4. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 16. Kalian bikin 16. Ya. Dan seterusnya. Ya. Demikian para pemirsa dan juga para siswa-siswiku kelas 11 TKJ 4 yang sedang belajar untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Silakan kalian catat, rangkum materi yang saya sampaikan tadi. Kemudian tugas-tugas yang lalu saya minta tolong sekali lagi untuk dikerjakan semuanya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Ya, dari saya cukup sekian. Jangan lupa klik like dan subscribe. Kemudian share sebanyak-banyaknya kepada teman, saudara, tetangga, atau siapapun yang ingin belajar tentang ilmu pelajaran komputer. Ya, dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.